Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lena Rosida MKes dari Medical Education Unit Fakultas Kedokteran ULM. Hari ini kita akan menjelaskan tentang keterampilan penilaian status gizi. Tujuan dari keterampilan ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan penilaian status gizi. Status gizi merupakan salah satu yang kita nilai dengan pengukuran antropometri, di mana pengukuran antropometri ini ada beberapa indikator, antara lain adalah umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, jaringan lunak. Nah, beberapa indikator itu akan kita gunakan untuk menentukan status gizi seseorang. Yang pertama, kita pelajari dulu tentang umur di dalam penentuan status gizi. Indikator umur ini atau parameter umur ini sangat penting di dalam penentuan status gizi. Umur bisa kita gunakan dengan tahun usia penuh atau bulan usia penuh. Kemudian yang kedua, parameter berat badan. Nah, berat badan ini sangat penting juga dalam penentuan status gizi, terutama misalnya untuk menentukan bayi yang baru lahir atau neonatus itu apakah masuk dalam berat badan normal ataupun kurang berat badan ataupun lebih berat badannya. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air dalam tubuh, dan mineral pada tulang di dalam tubuh kita. Nah, penentuan berat badan ini dilakukan dengan cara menimbang, ya. Alat yang digunakan di lapangan sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan untuk menimbang berat badan. 1. Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. 2. Mudah diperoleh dan relatif murah harganya. 3. Ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 kg. Yang keempat, skalanya mudah dibaca dan cukup aman untuk menimbang anak ataupun balita. Itu syarat-syarat alat yang kita gunakan untuk menimbang berat badan. Kemudian parameter yang berikutnya tadi adalah tinggi badan. Nah, tinggi badan ini merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu ataupun keadaan yang sekarang. Pengukuran tinggi badan ini kita lakukan untuk anak balita yang sudah bisa berdiri atau orang dewasa, ya, menggunakan alat pengukur tinggi mikrotoa atau mikrotois yang memiliki ketelitian 0,1 cm. Parameter pengukuran selanjutnya adalah lingkar lengan atas, di mana lingkar lengan atas ini merupakan salah satu pilihan untuk menentukan status gizi karena mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat-alat yang sulit diperoleh, serta bisa didapatkan dengan harga yang lebih murah. Alat yang bisa kita gunakan untuk pengukuran lingkar lengan atas ini berupa pita pengukur yang terbuat dari fiberglass ataupun jenis kertas tertentu yang berlapis plastik. Nanti akan kita demonstrasikan. Kemudian parameter yang lain adalah jaringan lunak di tubuh kita. Yang sering kita gunakan untuk mengukur jaringan lunak pada seseorang itu adalah skin fold caliper. Baik, parameter antropometri yang sudah kita dapatkan tadi seperti umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas itu merupakan dasar dari penilaian status gizi. Nah, kombinasi dari beberapa parameter yang sudah kita cari tadi itu disebut dengan indeks antropometri. Indeks antropometri ini bermacam-macam, ada berdasarkan berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, atau bisa juga berat badan
berdasarkan berbanding tinggi badan, kemudian atau lingkar lengan atas menurut umur, atau lingkar lengan atas menurut tinggi badan. Selain itu juga kita kenal indeks massa tubuh atau IMT, yang juga merupakan kombinasi dari beberapa parameter yang sudah kita ukur tadi. IMT atau indeks massa tubuh tadi merupakan indeks antropometri yang kita gunakan untuk orang dewasa atau berusia lebih dari atau sama dengan 18 tahun atau 18 tahun ke atas, di mana IMT ini bisa menggambarkan adanya beberapa faktor risiko penyakit tertentu dan juga menggambarkan produktivitas kerja dari seseorang. Adapun cara perhitungan atau mendapatkan IMT itu adalah dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Nah, setelah kita menemukan IMT, maka kita harus menilai status gizi seseorang itu berdasarkan klasifikasi IMT menurut Debkes. Jadi sebenarnya banyak klasifikasi IMT yang kita gunakan di sini adalah menurut Debkes. Di mana jika IMT-nya itu kurang dari 17, itu berarti kekurangan berat badan tingkat berat. Kemudian jika IMT-nya 17 sampai 18,5, berarti status gizinya adalah kekurangan berat badan tingkat ringan. Yang normal IMT kita itu adalah 18,5 sampai 25 sampai 25. Jadi lebih dari 18,5 sampai 25. Kemudian apabila IMT-nya lebih dari 25 sampai 27, itu artinya kelebihan berat badan tingkat ringan. Sedangkan apabila IMT-nya lebih dari 27, berarti kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, demikian pengantar untuk keterampilan kita tentang penilaian status gizi. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan cara mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian menghitung IMT dan menilai jaringan lunak tubuh. Ya, baik, selanjutnya mari kita kenali dulu alat-alat yang kita gunakan untuk keterampilan penilaian status gizi ini. Baik, yang pertama ini ada Skinfold, pengukuran Skinfold yang akan kita gunakan untuk mengukur jaringan lunak tubuh kita. Nanti akan diperagakan. Nah, di sini juga ada buku panduannya. Jadi kalau kita nanti mendapatkan angka pada alat ini akan kita konfirmasi pada buku panduan ini. Yang kedua adalah pita untuk mengukur lingkar lengan atas. Yang ini contohnya adalah pita lingkar lengan atas untuk wanita usia subur. Ya, di sini kita perhatikan ada warna merah yang menandakan ini adalah daerah nanti ditemukan angka lingkar lengan atasnya untuk wanita usia subur yang memiliki status gizi yang normal, yaitu 23,5. Apabila pita ini tidak bisa kita gunakan pada seseorang di mana lingkar lengan atasnya itu tidak cukup dengan pita ini, bisa kita gunakan menggunakan pita ukur yang lebih panjang lagi. Kemudian di sini ada alat hitung, misalnya menggunakan kalkulator untuk nanti kita menghitung indeks massa tubuh. Nah, ini adalah alat berikutnya untuk mengukur berat badan yang seperti kita jelaskan tadi.
Ya, baik, alat berikut yang kita gunakan adalah alat pengukur tinggi badan atau microtoys. Di mana alat ini kalau kita gunakan harus kita kalibrasi dulu, kita yakinkan bahwa skala yang ada di microtoys ini apabila berada di lantai dasar, ini harus menunjukkan angka 0. Ini berarti kalibrasi posisi dari peletakan microtoys sudah benar sehingga bisa kita gunakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang dok. Oke, perkenalkan saya Dr. Lena Rosida yang hari ini bertugas di klinik ini. Dengan Bapak siapa? Dengan nama saya Khairil Anwar, Pak. Khairil Anwar. Umur berapa Bapak? Umur saya 48 tahun. Oke, 48 tahun. Bapak sudah bekerja di mana? Kuliah saya sebagai PNS, Pak. PNS. Tinggal di mana Pak? Tinggal saya di Jalan Keraton, Martapura, Pak. Oh, dari Keraton ya Pak. Oke. Bapak ada yang bisa saya bantu? Saya ini, dok, dikatakan orang termasuk kurang gizi, dok. Oh gitu. Iya. Oke. Sudah berapa lama kira-kira Bapak merasa seperti itu atau dikatai orang seperti itu, Pak? Ya, ada sekitar 4 bulan terakhir, Dok. 4 bulan. Untuk mengetahui status gizi Bapak tadi, saya akan mencoba membantu. Nanti kita melakukan pemeriksaan dulu, kemudian nanti saya akan hitungkan, baru nanti ketahuan Pak apakah Bapak benar seperti kata orang tadi atau tidak. Bagaimana Pak? Bisa kita periksa sekarang? Bisa, Dok. Oke. Ya, nanti kalau kita mau pemeriksaan, Bapak nanti bisa melepaskan sepatunya, kemudian ikat pinggang, mungkin kalau Bapak menggunakan ikat pinggang, atau kalau ada barang-barang yang mungkin bisa mempengaruhi hasil berat gitu Pak, yang mungkin ada di kantong Bapak atau diselipkan di bagian baju, itu bisa diletakkan dulu di atas meja ya Pak ya. Iya, Dok. Oke. Silakan Bapak berdiri di sini, pandangan ke depan, menghadap ke depan, ya, badannya ke belakang. Nah, jadi posisi pasien adalah pandangan lurus ke depan, kemudian berdiri tegak, tumit menempel pada dinding belakang, ya, kayak pandangan ke depan. Nah, ini tadi microtoys yang sudah kita kalibrasi, sudah bisa kita gunakan. Kemudian kita tarik ke sini dengan posisi di tengah kepala pasien dan tegak lurus. Baru kita baca berapa skala yang ditunjukkan oleh microtoys. 163. Oke, sudah Pak. Selanjutnya adalah mengukur berat badan. Ini timbangan ini harus kita kalibrasi juga dulu ya. Sini ada. Nah, supaya jarumnya itu menunjukkan angka 0. Oke, silakan Bapak berdiri di sini menghadap ke depan. Pandangan lurus ke depan. Kemudian kita baca berapa berat badan pasien, 60 kg. Turun dulu Pak. Oke. Silakan sekali lagi, kita ulang sekali lagi. Pandangan tetap lurus ke depan. Kita lihat apakah sama skalanya dengan yang pertama, sama 60 kg. Oke, sudah selesai Pak, silakan duduk lagi. Ya, pemeriksaan berikutnya adalah kita akan mengukur lingkar lengan atas. Daerah yang akan kita ukur harus terbuka dulu area pemeriksaannya. Kemudian lengan pasien kita posisikan seperti ini, ya, lengan bawah itu membentuk sudut 90 derajat dengan lengan atas. Kemudian kita cari
tempat untuk mengukur dengan pita ini dengan cara kita mengukur daerah bahu di daerah kaput humeri sampai di sikut ya, di siku yaitu daerah olecranon. Ini ada skalanya, skala 0, kemudian kita teruskan sampai ke bawah. Di sini ada 33, berarti garis tengah 33 itu adalah berapa? Garis tengah 33, 15, 16,5. Berarti daerah 16,5 ini merupakan daerah yang akan kita ukur lingkar lengannya. Oke, kita posisikan seperti ini pitanya. Kemudian kita lingkarkan ke seluruh lengan pasien. Nah, baru kita baca ini angka berapa. Di sini adalah angka 30. Kan tadi berarti lingkar lengan atas pasien ini adalah 30 cm. Berikutnya kita akan mengukur jaringan lunak dari pasien. Dalam hal ini kita mengukur tebal lemak kulit menggunakan skin fold ini. Tempat yang bisa digunakan bisa berbagai tempat, bisa di lengan atas, bisa di daerah perut, bisa juga di daerah punggung atau di paha. Ini kita contohkan di daerah lengan. Jadi pertama-tama kita cubit dulu lemaknya pasien seperti ini. Kemudian jangan dilepas, langsung kita taruh skin foldnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita baca pada skala yang ada di sini. Ini adalah 17. Oke, sudah selesai. Baik, angka yang sudah kita dapatkan pada saat pengukuran skin fold ini nanti akan bisa dikonfirmasi di dalam tabel yang ada di buku panduan ini, karena harus disesuaikan dengan usia ya, dengan usia pasien. Ya, silakan dipelajari untuk menentukan status gizi berdasarkan tebal lemak kulit yang menggunakan skin fold ini. Selanjutnya kita akan menghitung IMT dari pasien ini, di mana kita sudah mendapatkan berat badan itu 60 kg, tinggi badan 163 cm. Ini harus kita pindah dulu ke satuan meter, jadi 1,63 meter. Kemudian kita menghitung IMT menggunakan rumus ini, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Lalu kita masukkan hasil pengukuran pasien tadi, berat badannya 60, kemudian tinggi badannya 1,63 meter dikuadratkan, sehingga kita mendapatkan hasil 22,56. Berdasarkan klasifikasi yang sudah kita jelaskan di atas, maka jika IMT-nya 22,56, ini berada pada status gizi yang normal. Ya, Bapak, kita tadi sudah melakukan pemeriksaan ya. Saya sudah mengukur tinggi badan, berat badan dari Bapak, dan ini sudah dihitungkan. Ternyata status gizi Pak Hairil ini dalam keadaan normal, Pak. Jadi status gizinya normal. Kalau mungkin teman-teman menyebutkan Bapak kurang gizi, itu berdasarkan hitungan kita itu tidak benar. Jadi Bapak tidak usah terlalu khawatir, tetap saja hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga, dan Bapak tetap tenang ya Pak ya. Baik, saya kira sudah cukup pemeriksaan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak? Tidak ada, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih.